Bab 621. Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu bersedia membawa kami ke Nether City? Di mata semua orang, tempat itu adalah tempat kematian. Begitu mereka masuk, itu berarti mereka tidak akan pernah kembali. Namun, Luke bersedia memimpin jalannya sendiri. Huan tidak dapat memahami tindakannya. Lukas terdiam cukup lama. Ketika Huan berpikir bahwa dia tidak akan berbicara lagi, dia tiba-tiba berkata, saya punya saudara yang pergi ke kota Nether. Saya harus menjemputnya kembali. Tapi bukankah kau bilang sebelumnya bahwa begitu kau memasuki tempat itu, kau tidak akan bisa keluar? Anggota keluargamu mungkin telah. Luke mengepalkan tangannya dan mengucapkan kata demi kata, sekalipun dia mati, aku harus membawa tulang-tulangnya kembali. Melihatnya seperti ini, Huan berhenti bertanya. Dia dengan hati-hati turun dari bangku. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Sampai jumpa lain waktu. Huan berjalan turun ke bawah dan melihat Baidi, Suang Yun, dan Sueling di restoran di lantai pertama. Egi merangkak keluar dari pelukan Sueling dan mengepakkan sayap kecilnya. Ia mendarat di kepala Huan. Huan perlahan-lahan mulai terbiasa dengan beban di kepalanya. Pemandangan anak ayam kuning kecil di kepala gadis kecil itu sangat menggemaskan. Banyak orang di restoran itu memandang mereka dengan senyum ramah. Karena Baidi dan Suang Yun telah berkontribusi dalam pertempuran, mereka telah naik pangkat dari orang luar menjadi rekan tempur. Hal ini sangat meningkatkan perlakuan mereka di Teluk Vanilla. Terutama pemilik restoran. Demi berterima kasih kepada Baidi dan Suang Yun karena telah menyelamatkan putranya, mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun di restoran. Semuanya gratis. Sueling mengangkat Huan dan meletakkannya di pangkuannya. Baidi meletakkan potongan pai buah di depan Huan. Apakah Luke serius? Untungnya, kalau tidak ada yang salah, kita bisa berangkat ke kota Nether dalam 3 hari. Huan mengambil pai buah dan menggigitnya. Wah, lezat sekali. Melihat dia menyukainya, Baidi menyuapinya sisa pai buah. Egi juga memakan sepotong kecil. Egi sangat penasaran, terutama soal makanan. Selama makanan tersebut merupakan makanan kesukaan orang dewasa, ia harus mencobanya. Usianya baru setengah bulan sekarang, tetapi beratnya sudah 2 kali lipat lebih berat daripada saat pertama menetas. Huan menyentuh bulu-bulu halus di tubuhnya. Jika kamu bertambah gemuk, kamu tidak bisa duduk di kepalaku seperti ini lagi. Egi langsung mengangkat lehernya tanda protes. Kicauan. Ketika Doro mengetahui bahwa keluarga Huan akan pergi ke kota Nether, ia menemui Huan dan membujuknya untuk berubah pikiran. Sayangnya, ia gagal. Tak berdaya, Doro hanya bisa menyerah untuk membujuknya. 3 hari kemudian, keluarga Luke dan Huan berangkat. Ayah Doro dan Luke mengirim mereka keluar dari Vanilla Bay. Mereka berulang kali mengingatkan kelompok itu agar berhati-hati dan tidak gegabah. Jika mereka dalam bahaya, mereka harus segera kembali. Mereka terus mengoceh cukup lama sampai Luke mengingatkan mereka bahwa hari sudah larut. Doro dan ayah Luke berhenti dan memperhatikan mereka pergi dengan enggan. Jarak dari Vanilla Bay ke Nether City sangat jauh. Huan duduk di punggung Silvery Frost White Wolf. Egi sedang tidur di kepalanya. Sesekali, Sueling menunduk dan terbang turun untuk melihat istri dan putrinya. Melihat betapa patuh dan tenangnya mereka, hatinya terasa hangat. Mereka berjalan sekitar setengah bulan. Luke meluncur turun dari batang pohon ke tanah dan menepuk-nepuk dedaunan yang menempel di tubuhnya. Kota Nether ada di depan. Kita seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Kini matahari telah terbenam dan langit mulai gelap, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat mereka berada dan memulihkan diri sebelum melanjutkan perjalanan besok pagi. Sueling menggerakkan jari-jarinya dan menyalakan api. Egi menyukai api. Ia terbang mengitari api, lalu terbang kembali ke kepala Huan dan menundukkan kepalanya untuk menyisir bulu kuningnya. Meski masih muda, dia telah belajar pentingnya tampil cantik. Tak usah dijelaskan, ia mewarisi sifat itu dari ayahnya yang sombong. Suang Yun dan Baidi pergi berburu di sekitar sana, mencari air bersih. Huan duduk di dekat api unggun untuk menghangatkan diri.
Ia melihat Luke sedang menatap api unggun, tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia berinisiatif bertanya, apakah kamu khawatir pergi ke Nether City? Luke meliriknya. Aku sudah mendengar banyak legenda tentang Nether City. Hampir setiap legenda menekankan bahwa di dalam sana berbahaya. Kau bisa lupa untuk keluar jika kau masuk ke dalamnya. Huan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Karena tidak ada seorang pun yang masuk dan keluar lagi, itu berarti legenda-legenda itu tidak dapat dipercaya. Tidak ada seorang pun yang melihat kejadian di kota Nether dengan mata kepala mereka sendiri. Semua orang hanya menebak-nebak. Tetapi semakin tidak seorang pun mengetahuinya, semakin mengerikan tempat itu. Huan tampak mengerti. Hal yang tidak diketahui adalah sumber ketakutan. Jika orang dewasa mengatakan ini, itu masuk akal. Namun, dia sekarang adalah seorang gadis kecil yang tampak baru berusia 7 atau 8 tahun. Ketika dia mengatakan ini, itu pasti terdengar seperti seorang anak yang berpura-pura dewasa. Luke tidak bisa menahan senyum. Dia bukan orang yang suka tersenyum, tetapi sejak bertemu Huan, dia jadi lebih banyak tersenyum. Melihat dia menertawakannya, Huan mendengus. Jangan kira aku benar-benar anak kecil. Ini hanya efek samping dari sesuatu yang pernah kualami. Saat aku kembali ke wujud asliku, aku akan membuatmu takut setengah mati. Mendengar ini, Sueling berbicara samar. Kalau begitu cepat kembali ke wujud aslimu. Penampilannya saat ini membuat mereka bertiga hanya bisa mencium dan menyentuhnya setiap hari. Mereka tidak berani melakukan gerakan intim apapun, takut akan menyakitinya. Huan tersipu malu saat mengerti apa maksudnya. Dia merasa malu. Dia menghitung hari dengan jarinya. Secara logika, sudah sebulan. Saya seharusnya segera pulih. Baidi dan Suang Yun kembali dengan membawa mangsanya. Makan malamnya berupa daging panggang dan beberapa buah segar. Masakan Baidi tetap lezat seperti biasa. Huan makan dengan puas. Di malam hari, ia meringkuk di sayap Sueling untuk tidur. Egi pun tertidur di pelukannya. Saat tengah malam, Huan tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi sangat panas, terutama anggota tubuhnya. Ia merasa seperti ditarik dengan keras. Rasanya sangat tidak nyaman dan bahkan sedikit sakit. Dia membuka matanya dan terbangun dari tidurnya. Pada saat ini, Egi dan Sueling sudah bangun. Ayah dan anak itu menatapnya. Terutama Sueling. Matanya bersinar dalam kegelapan malam. Huan, kamu akhirnya tumbuh dewasa. Huan menunduk dan menyadari bahwa dia memang telah kembali ke penampilan aslinya. Gaun itu begitu pendek sehingga tidak dapat menutupi pantatnya, memperlihatkan kakinya yang ramping dan putih. Tubuhnya telah merenggangkan gaun itu dengan ketat, membuatnya tampak montok dan berair. Adegan ini sungguh menggoda. Sueling merasakan hidungnya memanas. Sudut mulut Huan berkedut. Hidungmu berdarah. Bab 622. Sueling berharap ia bisa menerkam betina kecilnya dan melahapnya, tetapi Egi sedang mengawasinya. Dia benar-benar tidak sanggup tampil di depan putrinya. Ketika akhirnya ia membujuk putrinya yang penasaran itu keluar, Huan sudah mengganti pakaiannya. Tubuhnya yang anggun ditutupi gaun longgar, dan rambut hitamnya yang panjang terurai di bahunya, membuat wajahnya tampak lebih cerah. Sueling membungkuk dan mengusap wajah tampannya di dadanya. Huan merasa sangat malu dengan gosokannya. Sambil tersipu, dia mendorongnya. Jangan bergerak, tidurlah. Kita harus berangkat besok pagi. Dia akan terkutuk jika dia masih bisa tidur dengan istri cantik dalam pelukannya. Sueling memegang tangannya dan berkata dengan suara pelan, aku merasa tidak enak. Tolong sentuh dan cium aku. Huan membungkuk dan menciumnya. Pada akhirnya, mereka tidak bisa berhenti berciuman. Sudut mata Sueling memerah karena siksaan itu, membuat wajah tampannya tampak semakin jahat. Berikan padaku. Aku mau. Huan juga sedikit terangsang. Namun, dia ragu sejenak, lalu berpegang pada akal sehatnya. Tidak di sini. Luke tidur di samping kita. Baidi dan Suang Yun juga ada di sana. Mereka pasti mendengar kita. Sueling marah. Sayapku menghalangi mereka. Mereka tidak akan bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat, tapi mereka bisa mendengar.
Telinga Baidi dan Suang Yun tajam. Huan tahu betul bahwa jika dia tidak sengaja mengerang, mereka akan segera mengetahui apa yang terjadi. Bagaimana dia bisa menghadapi siapapun saat itu? Terlebih lagi, ada orang luar, Luke, yang hadir. Dia tidak bisa membiarkan Sueling melakukan apapun yang diinginkannya. Sueling membujuk dan mengganggunya cukup lama. Sayangnya, dia tetap tidak bisa mengubah keputusan Huan. Dia harus puas dengan hal terbaik berikutnya. Kalau begitu sentuh aku lagi. Huan dengan patuh menyentuhnya sambil mengingatkannya untuk tidak membuat suara-suara aneh. Sueling setuju. Dia tidak bersuara, tetapi matanya tampak sangat cerah dan menakutkan. Seperti seekor binatang buas yang tengah menatap mangsa yang lezat, dia menolak melepaskannya. Kemudian, lelaki ini mencoba peruntungannya dan mencoba masuk ke dalam mulutnya. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan menjaga dirinya dengan ketat. Pada akhirnya, dia tidak membiarkan lelaki ini berhasil. Setelah dibebaskan, Sueling memeluk Huan dan menciumnya. Sayapnya yang besar melingkari mereka berdua, membuat mereka merasa seperti berada di dunia mereka sendiri. Bau mus yang kuat memenuhi setiap sudut. Saat Huan menyekat tangannya, dia berkata, baunya kuat sekali. Apakah kamu baru saja kepanasan? Sueling menekan lehernya dan mengeluh dengan suara serak, aku tidak menyentuhmu sejak kamu hamil. Aku sudah menahannya selama 2 bulan. Bagaimana mungkin aku tidak berahi? Kalau dipikir-pikir, memang itu merupakan masa yang sulit bagi mereka bertiga. Untuk membantu menyelamatkannya, mereka mengikutinya kemana-mana. Mereka tidak hanya lelah, tetapi juga tidak punya waktu untuk bermesraan dengannya. Berkat pengendalian diri mereka yang kuat, mereka mampu bertahan. Huan mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibirnya. Lain kali, kita akan melakukannya lain kali saat mereka tidak ada. Sueling menekan bagian belakang kepalanya dan menciumnya dalam. Baru ketika Huan hampir mati lemas, dia dengan enggan melepaskannya. Ibu jarinya mengusap bibir merahnya yang basah oleh air liur. Aku akan mendengarkanmu. Kamu harus bersikap baik dan tidak tiba-tiba menghilang lagi. Huan terengah-engah saat dia menyetujui. Sueling menarik sayapnya, dan aroma musnya menyebar. Baidi yang sedang tidur di dekatnya mengernyitkan hidungnya, tetapi tidak ada reaksi lain. Suang Yun bangkit berdiri, mata hijau gelapnya menatap Huan dan Sueling. Akhirnya, dia menunjukkan ekspresi marah. Huan diam-diam bermesraan dengan orang lain lagi. Itu tidak adil. Meskipun dia marah, Suang Yun menahan amarahnya karena ada orang luar yang hadir. Sueling menggendong Huan ke sungai terdekat dan membersihkan cairan yang menempel di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menekan Huan ke sungai untuk bermesraan dengannya dalam waktu yang lama. Jika Suang Yun tidak datang mencarinya, Sueling akan terus menekan Huan dan melakukan apa yang diinginkannya. Suang Yun berdiri di tepi pantai dan menatap kedua orang yang tubuhnya saling menempel di air. Dia sangat marah hingga alisnya berkerut. Mau sampai kapan kalian main-main? Ini sudah hampir fajar. Huan tersipu malu saat terlihat bersama Sueling saat mereka sedang bermesraan. Dia mendorong Sueling dengan keras. Kakinya yang telanjang menginjak bebatuan saat dia berjuang untuk mencapai daratan. Suang Yun melihatnya telanjang dan langsung merasakan hidungnya terbakar. Hidungnya juga berdarah. Setelah Huan berpakaian, dia mendongak dan melihat penampilan Suang Yun yang menyedihkan. Dia ingin tertawa, tetapi pada akhirnya, dia menahannya. Seperti Sueling, kamu juga sedang birahi. Lebih dari itu, ia merasa seolah-olah tubuhnya sedang dipanggang di atas api. Cuacanya panas sekali. Suang Yun melepas rok kulitnya dan melompat ke sungai. Ia memercikkan air dingin ke wajahnya, berusaha menenangkan diri. Sueling naik ke darat dan perlahan-lahan mengenakan mantel bulunya yang berwarna merah menyala. Ketika dia melihat tindakan Suang Yun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersimpati. Kamu sudah menahannya terlalu lama. Air dingin saja tidak ada gunanya. Suang Yun merasa tertekan. Dia menatap Huan yang berdiri di tepi pantai. Matanya yang hijau tua dipenuhi dengan hasrat dan permohonan. Hati Huan menjadi lunak. Dia membuka mulutnya dan ragu-ragu. Mengapa aku tidak menyentuhmu juga?
Suang Yun segera berlari ke tepi pantai dan meletakkan penisnya di tangannya. Dia mendesak dengan tidak sabar, cepat dan sentuhlah. Telapak tangan Huan Huan sudah bengkak karena sekian lama membantu Sueling. Namun, kemampuan penyembuhan tubuhnya terlalu kuat. Tak lama kemudian, telapak tangannya kembali normal. Suang Yun merasa tidak nyaman sekaligus nyaman saat disentuh. Dia memeluk Huan Huan dan menundukkan kepalanya untuk mencium puncak kepalanya. Tangannya yang besar membelainya maju mundur. Kulitnya yang halus dan lembut sedikit memerah karena sentuhannya. Dia seperti buah matang yang mengeluarkan aroma manis yang menyegarkan. Sueling yang hendak kembali langsung tertarik dengan pemandangan ini. Tanpa sadar, dia berjalan di belakang Huan Huan dan menundukkan kepalanya untuk menggigit bahunya. Huan Huan merasakan seluruh tubuhnya terbakar akibat serangan itu. Dia menahan rasa malunya dan menoleh ke arah Sueling. Bukankah kamu baru saja? Lanjutkan urusanmu. Jangan khawatirkan aku. Sueling memegang pinggang rampingnya dan mengusap bibirnya. Bibirnya meninggalkan bekas merah di punggungnya. Tidak senang dengan perhatiannya yang teralihkan, Suang Yun menundukkan kepalanya dan menggigit hidungnya. Huan Huan berteriak kesakitan. Dia menghabiskan waktu lama sebelum Suang Yun akhirnya dibebaskan. Namun, pria ini serakah. Sebelum dia bisa melepaskannya, dia terangsang lagi. Suang Yun mengencangkan genggamannya di tangan wanita itu, tidak membiarkannya mundur. Suaranya sangat seksi. Cepat, terus sentuh. Huan Huan, mengapa dia bersikap lunak padanya sekarang? Orang mesum sepertinya yang tidak bisa menahan nafsunya sebaiknya mandi air dingin di sungai saja. Bab 623. Keesokan paginya, Bai Di membuat sarapan seperti biasa. Ketika Luke melihat Huan Huan, dia langsung terpana dengan kecantikannya. Ia bahkan menduga bahwa perempuan cantik di hadapannya ini bukanlah gadis kecil yang bertangan pendek, berkaki pendek, dan berwajah bulat. Perbedaannya sungguh luar biasa. Huan Huan duduk di atas rumput yang ditutupi kulit binatang. Bahunya terkulai, dan dia terus menguap. Dia lemah. Sebagai perbandingan, Suang Yun dan Sueling tampak bersemangat. Mereka tampak berseri-seri dan bersemangat. Egi berdiri di bahu Huan Huan. Ia mengusap pipi ibunya dengan tubuhnya yang berbulu dan berteriak, kicauan-kicauan. Melihat putri bungsunya menghiburnya, Huan Huan pun bersemangat dan menyentuhnya. Egi, jadilah anak baik. Meskipun Egi masih muda dan tidak mengerti banyak hal, dia memiliki mata dan dapat melihat bahwa ibunya sangat lelah. Adapun mengapa ibunya begitu lelah? Egi teringat kejadian semalam. Ia melihat ayahnya menggendong ibunya ke sungai. Setelah sekian lama, ayahnya pun kembali bersamanya. Saat itu, ibunya begitu lelah hingga ia meringkuk di pelukan ayahnya dan tidak bergerak. Egi langsung menebak. Pasti karena ayahnya yang menindas dia sehingga dia jadi lelah. Ayah bajingan. Egi mengepakkan sayap kecilnya dan terbang menuju Sueling. Sueling mengira putri kesayangannya akan mencium pipinya dan segera mengulurkan tangan untuk menggendongnya. Namun, wajahnya terkena bola bulu kuning. Sueling melepaskan Egi yang telah menabrak wajahnya dan memeriksanya dengan saksama. Apakah kamu terluka? Lain kali terbanglah lebih lambat dan pilih untuk berbelok atau mendarat di arah yang benar. Jangan sampai kamu terluka. Egi menjawab, kicau-kicau. Dia tidak terbang ke arah yang salah. Aku akan memukulmu, ayahku yang jahat yang menindas ibu. Bai Di memasak sepanci besar bubur daging harum. Suang Yun mengambil semangkuk bubur daging dan membawanya ke Huan Huan. Jangan datang. Aku akan ke sana dan memberimu makan. Dia duduk berjongkok seperti seekor anjing besar. Kalau ada ekor anjing di belakangnya, ekornya akan bergoyang-goyang dengan gembira. Huan Huan hampir tidak tidur tadi malam dan merasa pusing. Dia membuka mulutnya dan dengan patuh menerima makanan dari Suang Yun. Melihatnya melahap bubur daging suapan demi suapan, Suang Yun merasa lebih puas daripada saat dia menjadi raja binatang. Dia berharap bisa memberi makan Huan Huan setiap pagi di masa depan. Dia ingin menjalani kehidupan yang damai dan bahagia bersamanya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, rombongan berangkat menuju Nether City. Mereka berjalan keluar dari hutan dan menuju padang pasir. Di sana ada bebatuan dan rumput liar di mana-mana.
Huan-Huan berbaring di punggung harimau putih dan tertidur. Ege tertidur lelap telentang. Agar tidak membangunkan ibu dan anak itu, harimau putih itu sengaja memperlambat langkahnya. Setiap langkah yang diambilnya sangat stabil. Serigala putih Silvery Frost memimpin jalan. Sueling terbang di udara. Dia memberitahu Suang Yun dan Bai Di, lalu terbang maju sendirian dan mengitari langit di atas kota Nether. Dia terbang kembali dan mengatakan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun Nether City disebut sebagai kota, sebenarnya lebih mirip reruntuhan yang terbuat dari gunung tanah dan bebatuan aneh. Karena medan di dalamnya rumit, orang mudah tersesat. Oleh karena itu, tempat ini disebut labirin iblis. Kelompok itu memasuki kota Nether. Sueling terbang ke langit. Dengan keunggulan ketinggiannya, dia bisa melihat tata letak seluruh kota Nether dalam sekejap. Dengan dia yang bertugas memandu jalan, tidak ada yang perlu khawatir tersesat. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan banyak tulang. Ada tulang binatang dan naga. Lukas memeriksa setiap kerangka dengan teliti dan memastikan tidak ada satupun yang merupakan milik kerabatnya. Mereka berhasil tiba di pusat kota. Bentuknya persegi bundar dengan 8 pilar batu besar di sampingnya. Pola-pola aneh terukir di permukaan pilar-pilar itu. Jelaslah, tempat ini tidak terbentuk secara alami tetapi buatan manusia. Sueling melihat sekelilingnya dan berkata penuh arti, aku terus merasa ada yang salah dengan tempat ini. Apapun yang terjadi di tempat ini, mari kita cari Yun Hui dulu. Suang Yun hanya ingin segera menemukan Yun Hui agar dia bisa membawa Huan-Huan pulang secepatnya. Dia merindukan Big Goody, Dos, Tres, dan Little Goody. Sueling berkata, tempat ini sangat besar. Kami berjalan kaki selama setengah hari sebelum mencapai pusat kota. Butuh waktu setidaknya beberapa hari untuk mencari di setiap sudut kota. Kalau begitu, kita akan berjalan pelan-pelan, kata Bai Di. Karena kita sudah di sini, kita harus menemukan beberapa petunjuk sebelum bisa kembali. Suang Yun mengangguk setuju. Sementara mereka bertiga mendiskusikannya, Luke sudah teralihkan oleh pola di tanah. Dia berjongkok di tanah dan mengulurkan tangan untuk menyingkirkan debu tebal, memperlihatkan pola yang tampak seperti cakar. Luke menundukkan kepalanya dan menyapu semua debu di sekitarnya. Pola yang terungkap perlahan meluas hingga akhirnya menampakkan wujud lengkapnya, seekor naga. Seekor naga yang sangat ganas terukir di tanah. Ekspresi Luke berubah. Ini adalah totem naga jahat. Ini adalah wilayah naga jahat. Suaranya lebih keras, membangunkan Huan-Huan dan Egg. Huan-Huan bangkit dan mengusap matanya. Ada apa? Bai Di menghiburnya, jangan takut. Tidak apa-apa. Suang Yun bertanya apa yang terjadi dengan totem naga. Naga jahat itu adalah naga yang terkutuk. Sejak lahir, dia hidup untuk membunuh. Dia bahkan tidak membiarkan orang tua dan saudara-saudaranya pergi. Legenda mengatakan bahwa setelah membunuh keluarganya, naga jahat itu membunuh puluhan orangnya secara berturut-turut. Dia ditangkap oleh Yang Mulia Kaisar Naga dan akan dieksekusi. Tanpa diduga, naga jahat itu lolos dari sel hukuman mati. Sejak saat itu, keberadaan naga jahat itu tidak diketahui. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia mungkin telah meninggal di luar atau menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi. Mendengar itu, Luke melihat sekeliling, wajahnya pucat karena ketakutan. Aku tidak menyangka dia bersembunyi di sini. Dia merendahkan suaranya ketika mengucapkan kata-kata itu, seakan takut memperingatkan naga yang bersembunyi di sini. Sueling tidak takut pada naga jahat itu. Dia membungkuk dan terbang turun, mendarat di tanah. Betapapun ganasnya naga jahat itu, kita harus menemukan Yun Hui. Aku tidak bisa datang ke sini tanpa hasil. Entah disengaja atau tidak, kakinya kebetulan mendarat di bola mata naga itu. Bola mata batu itu tiba-tiba tenggelam. Seluruh alun-alun retak. Sueling bereaksi paling cepat. Ia mengepakkan sayapnya dan menjadi yang pertama terbang. Bai Di dan Suang Yun kemudian melompat ke area teraman yang paling dekat dengan mereka. Hanya Luke yang tidak bisa menghindarinya. Dia jatuh ke dalam lubang hitam di bawah dan menghilang dengan cepat. Huan-Huan meluncur dari punggung harimau. Dia berjalan ke tepi lubang dan mengintip ke bawah. Di bawah sana gelap dan dia tidak dapat melihat apapun.
Dia mencoba memanggil nama Luke 2 kali. Tidak ada jawaban. Dia terlalu jauh untuk mendengarnya. Atau apakah dia dalam bahaya dan tidak dapat menanggapi meskipun dia ingin? Sueling mendecak lidahnya. Aku akan turun dan melihat apakah anak itu sudah mati. Jika dia masih hidup, aku akan menyelamatkannya. Jika dia mati, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena hidupnya yang singkat. Kata-kata ini tidak berperasaan, tetapi objektif dan rasional. Huan menatapnya. Hati-hati, cepat kembali. Sueling menundukkan kepalanya dan mencium wajahnya. Kemudian, dia melebarkan sayapnya dan terbang ke dalam lubang di tanah. Bab 624. Huan, Baidi, dan Suang Yun menunggu sampai hari hampir gelap, namun Sueling tetap tidak kembali. Mereka bertiga tidak bisa menahan rasa khawatir. Baidi mencari di sekujur ruangan namun tidak menemukan catatan atau lempengan yang ditinggalkan Sueling. Dengan kepribadian Sueling, bahkan jika dia tertunda oleh sesuatu, dia akan menulis surat dan menaruhnya di tempat kosong untuk memberitahu semua orang apakah dia aman. Sekarang karena tidak ada berita, kemungkinan besar dia bahkan tidak sempat menulis surat. Suang Yun tidak tahan lagi. Tetaplah di sini dan jaga Huan, katanya kepada Baidi. Aku akan turun dan mencari Sueling dan Luke. Huan memegang tangannya. Kami akan pergi bersamamu. Tetapi, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Kau pikir aku akan lebih aman di sini, tetapi jika kau tidak kembali seperti Sueling, apa yang akan kulakukan dengan Baidi? Tidak mungkin bagi kita untuk saling meninggalkan. Kita pasti akan turun untuk mencarimu pada akhirnya. Daripada terpisah seperti itu dan tidak tahu apakah kita aman, lebih baik kita turun bersama sekarang. Huan sudah bertekad. Suang Yun tidak punya pilihan selain meminta pendapat Baidi. Baidi menganalisis dengan tenang. Tempat ini aneh. Kami tidak akan merasa nyaman meninggalkanmu sendirian. Selain itu, kamu tidak dapat menjamin bahwa kami berdua akan aman jika kami tinggal di sini. Ayo kita turun bersama dan saling menjaga. Karena Baidi telah menyetujui usulan Huan, maka situasinya menjadi 2 lawan 1. Suang Yun hanya bisa berkompromi. Ia berubah menjadi serigala putih beku perak dan memimpin jalan. Harimau putih itu menggendong Huan dan mengikutinya dari dekat. Mereka bertiga melompat ke dalam lubang. Setelah mendarat, Huan segera mengeluarkan obor yang telah disiapkannya sebelumnya. Obor itu menyala. Dalam cahaya itu, dia menyadari bahwa dia berada di sebuah gua yang dikelilingi oleh dinding batu. Ada terowongan di depan. Serigala putih Frost keperakan berjalan di depan sementara harimau putih menggendong Huan di belakang. Huan mengangkat obor dan terus melihat sekeliling, mengamati lingkungan. Egi merasakan suasana menjadi tegang. Ia tidak lagi nakal seperti biasanya dan dengan patuh berbaring di kepala ibunya. Terowongan itu panjang dan banyak jalan memutar. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Huan tiba-tiba berteriak, ada jejak api di sini. Serigala putih beku perak dan harimau putih berhenti pada saat yang sama. Mereka melihat ke dinding batu di samping mereka. Dinding itu gelap. Dinding itu tampak seperti telah terbakar. Bahkan tidak ada sepotong kayu bakar pun di tempat ini. Tidak seorang pun seharusnya menyalakan api di sini. Satu-satunya kemungkinan adalah Sueling pernah berada di sini. Dia menyalakan api di sini, dan apinya membakar dinding batu, jadi mereka meninggalkan bekas ini. Huan segera meluncur turun dari ekor harimau putih itu ke tanah. Dia melihat sekeliling dengan senter dan menemukan kristal merah seukuran kuku di sudut kecil. Dia mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama. Ini seharusnya salah satu kristal merah di Sueling. Orang itu sangat sombong dan menghiasi dirinya dengan banyak kristal merah sebagai hiasan. Serigala putih beku perak itu membungkuk dan mengendus. Baunya seperti Sueling. Harimau putih itu mengitari area itu dan menganalisisnya perlahan. Sueling pasti pernah ke sini sebelumnya. Dia bahkan pernah bertarung dengan seseorang. Sekarang keberadaannya tidak diketahui, kemungkinan besar dia dalam bahaya dan ditangkap. Serigala putih beku perak mengibaskan ekornya yang besar karena frustrasi. Sueling sangat kuat. Siapa yang bisa menangkapnya? Betapapun kuatnya seseorang, ia akan selalu memiliki kelemahan. Selama Anda menguasainya,
Anda dapat membunuh siapapun dengan satu pukulan. Silvery Frost White Wolf memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Kemudian, dia berhenti bicara. Huan menjulurkan leher dan melihat sekeliling. Harimau putih menyadari keanehannya dan berinisiatif bertanya, "Apa yang kamu cari?" "Kupikir aku mendengar seseorang menangis." Harimau putih dan serigala putih embun beku keperakan segera menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Memang ada tangisan. Suaranya sangat tipis, terputus-putus, dan sangat tidak jelas. Mereka bertiga mengikuti asal suara itu dan menemukan sumber teriakan di sudut terjauh. Itu seorang gadis kecil. Dia berjongkok di sudut. Karena cahaya dan sudutnya, tubuhnya benar-benar terhalang. Jika mereka tidak mendengar teriakannya, tidak akan ada yang mengira ada seseorang yang bersembunyi di sudut ini. Gadis kecil itu mengenakan gaun merah. Rambut hitam panjangnya halus, dan matanya yang besar dipenuhi air mata. Wajahnya yang merah sudah basah oleh air mata, membuatnya tampak semakin menyedihkan. Dia kehabisan napas karena menangis, tetapi suaranya sangat lembut. Huan membungkuk dan bertanya dengan lembut, "Gadis kecil, mengapa kamu ada di sini? Di mana orang tua dan keluargamu?" Gadis kecil itu masih menangis dan mengabaikannya. Huan mencoba segala macam cara untuk membujuknya bicara, tetapi tidak ada respons. Tak berdaya, Huan hanya bisa menyerah. Baidi berkata, "Biar aku coba." Dia berjongkok di depan gadis kecil itu, matanya yang biru tampak sangat lembut. "Gadis kecil, mengapa kamu menangis?" Gadis kecil itu mendongak ke arahnya dan menangis, "Aku terpisah dari kakakku." Huan sangat terkejut. Dia telah berusaha sekuat tenaga membujuk gadis itu, tetapi dia tidak menyangka gadis itu akan berbicara dengan patuh begitu Baidi berbicara kepadanya. Mungkinkah anak ini lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan? Baidi menyeka air mata dari wajahnya dengan sapu tangan katun. "Seperti apa rupa kakakmu? Ceritakan tentang dia. Mungkin kami bisa membantumu." "Adikku tampan," kata gadis kecil itu dengan sangat serius sambil menatapnya. "Dia sama tampannya denganmu." Huan, tunggu, apakah anak ini menggodanya?" Baidi bertanya siapa nama saudaranya. "Namanya Yuran, dan namaku Yusue." Gadis kecil itu berkedip dan bertanya dengan malu-malu, "Siapa namamu?" "Namaku Baidi." Wanita cantik ini adalah Lin Huan. Yang di sampingnya adalah Suang Yun. Yusue menatap Suang Yun terlebih dahulu, lalu menatap Baidi. Wajahnya semakin memerah. "Kalian berdua tampan." Huan, apakah dia diabaikan sepenuhnya?" Yusue memegang tangan Baidi dan memohon dengan sedih, "Kakak-kakak yang tampan, bisakah kalian membantuku menemukan adikku? Aku sangat takut sendirian di sini." Baidi tersenyum. "Tentu saja. Bagus sekali. Kakak Baidi, kamu orang yang baik sekali. Kalau aku ketemu kakakku, aku pasti akan memberimu banyak hadiah." Dengan demikian, tim yang awalnya hanya beranggotakan 3 orang, kini beranggotakan 4 orang. Yusue adalah gadis yang sangat lincah dan mudah bergaul. Baidi ada di sebelah kirinya, dan Suang Yun ada di sebelah kanannya. Ia terus mengobrol dan tertawa bersama mereka. Huan mengikuti di belakang sendirian, merasa sedih karena dia, sang istri, telah terisolasi. Yusue berkata bahwa dia lelah dan ingin beristirahat. Mereka berempat berhenti untuk beristirahat. Baidi mengeluarkan bahan-bahan dan membuat roti daging yang harum. Huan hendak meraih roti tersebut ketika Baidi mengambil roti yang paling besar dan menyerahkannya kepada Yusue. "Ayo, makan selagi panas." Huan memperhatikan dalam diam saat Yusue mengambil roti daging dan memakannya dengan gembira. Tak lama kemudian, Yusue menutup matanya dan tertidur. Baidi menepuk-nepuk wajahnya. "Aku memberinya cukup obat untuk membuatnya tidur selama 3 hari, katanya dengan tenang. Huan, dia pernah melihat Baidi diam-diam memasukkan bubuk ke dalam roti ketika dia sedang membuatnya. Itu adalah obat yang dia kembangkan yang dapat membuat orang tertidur. Obat itu biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang terluka parah. Dia tidak menyangka Baidi akan menggunakannya pada Yusue. Bab 625. Huan bertanya dengan bingung,
mengapa kamu memberi Yusue obat bius? Baidi berkata, aku mencium bau Sue Ling padanya. Dia pasti pernah melihatnya sebelumnya. Huan membeku. Suang Yun juga berkata, aku juga menciumnya. Huan bereaksi. Jadi, kamu melakukannya dengan sengaja tadi. Baidi mengakui dengan terus terang, kami sengaja menurunkan kewaspadaan kami agar dia mengira kami tidak mencurigakan. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk membuatnya pingsan saat dia lengah. Huan masih sangat bingung. Karena kamu curiga ada yang salah dengannya, mengapa kamu tidak menyerangnya secara langsung? Lagi pula, dia sendirian. Kita bertiga, seharusnya tidak sulit untuk menaklukkannya. Dia sangat kuat, kita mungkin bukan tandingannya. Huan tidak percaya, apakah dia sekuat itu? Dia tampak seperti seorang putri. Aku tidak bisa memahaminya, sebaiknya hindari konfrontasi langsung dengannya. Itu akan meminimalkan bahaya. Ternyata Baidi benar. Dia dengan mudah membius Yusue dan dia pun koma. Dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Huan menatap gadis kecil yang tergeletak di tanah dan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengannya sekarang? Kita butuh seseorang untuk menggendongnya. Baidi menatap Suang Yun saat dia mengatakan ini. Suang Yun langsung mundur 2 langkah dengan ekspresi jijik. Kenapa kamu menatapku? Aku tidak membawa wanita lain selain Huan dan Big Goody. Menjijikkan. Rasa jijiknya terhadap wanita telah berkurang banyak berkat Huan, tetapi rasa jijiknya masih belum bisa disembuhkan. Dia masih tidak bisa menerima wanita selain Huan. Jika dia harus menggendong Yusue, dia mungkin juga meminta untuk dibunuh. Baidi menghela napas. Kalau begitu, kita harus bersikap sedikit kasar. ... Yusue diikat erat dengan tali, sedangkan Baidi mengikat ujung tali lainnya ke ekor serigala putih beku perak. Serigala putih beku perak berjalan di depan, dan Yusue pun terseret. Gaun merahnya yang indah dengan cepat robek karena gesekan, dan ada beberapa luka di wajahnya. Ekspresi Huan benar-benar tak terlukiskan. Kau bilang ini hanya sedikit kasar. Ini jelas sangat kasar, oke. Baidi memegang tangannya dan berkata sambil berjalan, aku tidak punya pilihan. Suang Yun menolak untuk menggendongnya. Kita harus melakukannya dengan cara ini. Huan berkata, kalau begitu kau bisa menggendongnya. Baidi tersenyum tipis padanya. Kau ingin aku menggendongnya di punggungku. Indra keenam seorang wanita memberitahu Huan bahwa jika dia berani menjawab, ya, sekarang, binatang jantan di depannya akan segera memakannya. Dia segera menyangkalnya. Tidak, kau kan pasanganku. Bagaimana mungkin aku ingin kau dekat dengan wanita lain? Aku akan cemburu. Jawaban ini memuaskan Baidi. Dia membelai kepalanya. Gadis baik. Hanya ada satu terowongan dan tidak ada percabangan. Mereka harus terus berjalan. Kaki Huan melemah saat berjalan. Baidi menggendongnya dan mendudukkannya di lekuk lengannya. Ia melingkarkan lengannya di leher Baidi dan bertanya dengan santai, berapa lama lagi kita akan berjalan? Ayo kita masuk lebih dalam. Kalau tidak menemukan siapapun, kita akan berhenti dan beristirahat. Baidi menyentuh perutnya. Apa kamu lapar? Tidak. Baidi mengambil sepotong pai daging dari tempatnya dan menempelkannya ke tangan wanita itu. Silakan makan 1 atau 2 gigitan. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat saat kita beristirahat. Selama Baidi ada di sampingnya, Huan tidak perlu khawatir soal makanan. Ia memeluk pai daging itu dan menggigitnya. Kemudian, ia mendekatkannya ke mulut Baidi, memberi isyarat agar Baidi ikut makan. Baidi membuka mulutnya dan menggigit tempat yang baru saja digigitnya. Mereka berdua bergantian memakan pai daging. Huan mengeluarkan kantung air dan menyesapnya 2 kali. Kemudian, dia mendekatkan corong ke mulut Baidi. Baidi meminum air dari tangannya. Tak lama kemudian, sebuah sungai bawah tanah muncul di depan. Sungai itu mengalir dan mengeluarkan suara gemericik. Mereka berhenti di sungai untuk beristirahat. Serigala putih beku perak itu berbaring di tanah untuk beristirahat. Ekornya yang berbulu halus berayun dari waktu ke waktu. Yusue masih tidak sadarkan diri. Dia tampak sangat acak-acakan sekarang. Ditambah dengan wajahnya yang imut,
siapapun yang tidak tahu lebih baik pasti akan mengasihaninya. Bai Di sedang membuat api untuk memasak. Huan berjongkok di tepi sungai untuk mencuci tangannya. Airnya sangat dingin. Begitu dia selesai mencuci tangannya, jari-jarinya memerah karena kedinginan. Dia kebetulan melihat sesuatu yang hitam bergoyang di dasar sungai. Dengan waspada, dia mundur dan memanggil Bai Di dan Suang Yun. Ada sesuatu di bawah air. Bai Di lebih pandai berenang. Ia hendak melompat dan melihat-lihat ketika Huan menghentikannya. Airnya sangat dingin, katanya. Kau tidak akan tahan dingin jika kau berenang. Jika mereka tidak bisa masuk ke dalam air, mereka tidak akan tahu apa yang tersembunyi di bawah air. Huan memanggil Little Green. Tanaman merambat dari tanaman merambat yang bermutasi itu tumbuh dengan cepat dan mencapai sungai. Mereka dengan cepat melingkari bayangan hitam dan menyeretnya keluar dari sungai. Itu adalah monster air kecil yang terjerat tanaman merambat. Ekspresi Huan berubah. Sebenarnya ada monster air yang tersembunyi di sungai ini. Melihat banyak bayangan hitam di bawah sungai, mungkinkah itu semua monster air? Monster air yang terjerat itu berjuang mati-matian, tetapi Little Green mematahkan lehernya dan melemparkannya kembali ke dalam air. Huan berkata dengan suara pelan, di sini tidak aman. Ayo kita keluar dari sini. Bai Di dan Suang Yun tidak keberatan. Mereka segera mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama Yusue, yang masih pingsan. Pada saat ini, monster air yang bersembunyi di bawah air tiba-tiba melompat keluar dari air dan naik ke darat satu demi satu. Monster air hitam yang padat itu menyerbu ke arah Huan dan dua lainnya yang pergi. Serigala putih es perak memimpin jalan, dan Bai Di mengikuti sambil menggendong Huan. Huan mengeluarkan obor dari tempatnya, menyalakannya, dan melemparkannya ke monster air. Saat obor mendarat, monster air mundur ketakutan, meninggalkan ruang yang luas. Namun, masih banyak monster air yang menyerbu dari belakang. Monster air yang menghalangi jalan terdorong ke depan. Sayangnya, mereka terbakar oleh api dan menjerit karena panas. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi abu. Monster air di belakang terus berjalan di atas sisa-sisa jenis mereka. Huan mengeluarkan beberapa obor lagi, tetapi monster airnya terlalu banyak. Obor-obor itu saja tidak bisa menakuti mereka. Serigala putih Frost perak tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menamparkan. Saat cakar serigala mendarat, embun beku putih menyebar, membekukan semua monster air menjadi patung es. Embun beku menyebar, membentuk dinding es tebal yang menghalangi seluruh terowongan. Monster air di belakang tidak bisa lagi mendekat. Huan menghela napas lega. Dia akhirnya terbebas dari monster air ini. Bai Di menggendongnya beberapa langkah ke depan. Lihat, ada cahaya di depan. Itu pasti ujung terowongan. Mereka bertiga segera melanjutkan langkahnya ke arah datangnya cahaya itu. Di ujung terowongan itu ada pintu batu tebal. Silvery Frost White Wolf mendorong pintu itu sedikit demi sedikit, memperlihatkan pemandangan di baliknya. Bab 626. Di balik pintu itu ada sel yang sangat sempit. Luke tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Bai Di membangunkannya. Ketika Luke terbangun, dia sangat terkejut melihat Bai Di, Suang Yun, dan Huan di depannya. Kenapa kamu di sini? Kami datang untuk mencarimu dan Sueling. Sueling hilang. Luke terkejut. Bai Di menatapnya. Dia datang untuk menyelamatkanmu, lalu dia menghilang. Apa kau tidak melihatnya di sini? Tidak, aku pingsan setelah jatuh. Aku baru bangun sekarang. Luke tampak bingung. Dia tampak seperti tidak tahu apa-apa. Selain pintu yang mereka masuki, ada pintu kecil lain di sel kecil itu. Suang Yun membuka pintu dan melihat ke dalam. Tanpa diduga, di balik pintu itu terdapat hutan yang rimbun. Dia menoleh ke Bai Di. Mengapa ada hutan di bawah tanah? Tanpa sinar matahari dan udara segar, bagaimana bunga dan pohon ini bisa bertahan hidup? Terlalu aneh untuk dipikirkan. Bai Di menggendong Huan, dan Luke mengikutinya. Luke berpikir sejenak. Konon, sebelum naga jahat itu melarikan diri, ia memetik pohon kebijaksanaan yang paling berharga dari ras naga. Pohon kebijaksanaan adalah sumber kehidupan. Tanaman apapun yang mendekatinya dapat memperoleh vitalitas yang kuat.
Mungkin ia menanam pohon kebijaksanaan di sini, itulah sebabnya hutan ini ada. Mendengar ini, Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Benua binatang memiliki hutan ilahi, benua fajar memiliki pohon kehidupan, dan benua naga rahasia memiliki pohon kebijaksanaan. Tampaknya setiap benua memiliki pohon yang melambangkan kehidupan. Apakah ini suatu kebetulan? Jika tidak, Huan memikirkannya. Ada banyak pikiran dalam benaknya, tetapi semuanya kabur. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Baidi tiba-tiba. Huan menatapnya. Aku sedang memikirkan apa kesamaan pohon kebijaksanaan dengan pohon kehidupan dan kayu ilahi. Suang Yun tiba-tiba menyela, bukankah mereka pohon? Huan menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita masuk dan melihatnya? Baidi berpikir sejenak. Ayo masuk dan lihat-lihat. Jalan kembali juga terhalang. Kita tidak punya tempat lain untuk dituju. Ayo jalan duluan. Kita mungkin menemukan sesuatu yang tidak terduga. Oleh karena itu, satu persatu, mereka keluar dari sel kecil itu dan memasuki hutan lebat. Ada bebatuan di atas kepala mereka, dan tidak ada sinar matahari. Seluruh hutan tampak sangat gelap. Huan memegang obor di tangannya, dan cahayanya menerangi jalan di bawah kakinya. Luke memperhatikan gadis kecil itu diseret ke belakang dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, anak ini. Suang Yun, yang berjalan di depan, menjawab dengan santai, namanya Yusue. Kami menjemputnya di jalan. Luke terdiam. Kau menjemput seorang gadis di jalan. Tidak apa-apa jika kau tidak memperlakukannya dengan baik, tapi mengapa kau memperlakukannya dengan kasar? Dia gadis kecil yang lembut. Baidi setuju. Menurutku itu juga agak kasar. Huan. Dia mengatakannya dengan sangat serius seolah-olah dia bukan orang yang memberi obat bius pada Yusue dan membiarkan Suang Yun menyeretnya ke depan. Baidi melanjutkan, jadi, aku sarankan kau menggendongnya. Bagaimana menurutmu? Luke bingung. Hah? Baidi tersenyum, tampak sangat ramah. Kami bertiga adalah satu-satunya laki-laki di sini. Suang Yun dan aku punya pasangan. Kami tidak bisa mengandung perempuan lain. Kau satu-satunya yang masih lajang. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Dia ada benarnya, tetapi Luke tetap merasa tertipu. Kalau dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan mengatakan apapun sekarang. Baidi menatapnya. Bukankah kau merasa kasihan padanya tadi? Aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkannya. Apa kau tidak bersedia? Lukas. Ya, ketika Suang Yun mengetahui bahwa dia tidak perlu lagi menyeret Yusue, dia langsung melemparkannya ke Luke. Yusue bertubuh kecil, jadi tidak berat untuk menggendongnya di punggungnya, tetapi Luke tetap merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, tubuh gadis ini menempel di punggungnya. Jarak yang intim ini membuatnya sangat tidak nyaman. Mereka berlima berjalan melewati hutan. Saat mereka perlahan masuk lebih dalam, cahaya di sekitarnya menjadi redup. Kadang-kadang, mereka bisa melihat beberapa patung batu di hutan yang gelap. Ketika Egi melihat patung batu burung nasar, ia tiba-tiba berkicau. Teriakannya yang nyaring langsung menyebar ke seluruh hutan. Patung burung nasar, itu tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang. Baru pada saat itulah Huan dan yang lainnya menyadari bahwa itu bukan patung batu, melainkan burung nasar hidup. Mereka mengepakkan sayap dan menerkam Huan dan yang lainnya secara berkelompok. Baidi dan Suang Yun berubah menjadi bentuk binatang pada saat yang sama dan membawa Huan ke depan. Luke juga berubah menjadi seekor naga dan mengikuti Yusue di punggungnya. Mereka sangat cepat. Burung nasar tidak dapat mengejar mereka dan segera tertinggal. Ketika mereka berhenti, mereka menyadari bahwa mereka telah berlari ke bagian hutan yang terdalam. Di hadapan mereka ada sebuah pohon emas besar, yang di bawahnya bertumpuk berbagai harta karun. Cahaya yang mereka pancarkan bahkan lebih menyilaukan daripada obor di tangan Huan. Huan menatap harta karun di depannya dengan kaget. Ada begitu banyak harta karun. Naga punya hobi mengumpulkan emas, perak, dan harta karun. Naga jahat tidak terkecuali. Harta karun ini seharusnya menjadi koleksinya. Luke menatap pohon besar yang memancarkan cahaya keemasan di depannya.
Jadi ini pohon kebijaksanaan. Seekor naga merah besar terbang turun dari atas pohon. Ia menatap dingin ke arah orang asing di depannya. Siapa kamu? Naga merah di depannya adalah naga jahat legendaris. Dia sangat kuat. Luke, yang juga seekor naga, dapat merasakan bahwa tekanan lawan sangat mengerikan. Tanpa sadar, dia menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapan naga merah itu. Huan mendongak dan berkata dengan sopan, "Kami adalah binatang buas dari benua binatang buas. Kami di sini untuk mencari anggota keluarga kami." Binatang buas. Naga merah itu menatap mereka. "Aku tidak menerima orang luar di sini. Pergilah." Dia tanpa ampun memerintahkan mereka untuk pergi. Huan ingin mengatakan sesuatu lainnya, tetapi Bai Di menghentikannya. Dia menunjuk gadis kecil di punggung Luke dan tersenyum. "Aku ingin tahu apakah kamu mengenal gadis kecil ini." Saat naga merah itu melihat gadis kecil itu, tatapannya tiba-tiba berubah. Yusue. Seolah mendengar panggilan naga merah, Yusue perlahan terbangun. Dia membuka matanya dan mendongak untuk melihat naga merah tidak jauh di depannya. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. "Kakak." Panggilannya yang tegas dan jelas, "Saudara," hampir membuat Luke takut dan melemparkannya ke samping. Dia sebenarnya telah menggendong saudara perempuan naga jahat itu selama ini. Memikirkannya saja membuatnya ingin pingsan. Ketika naga merah melihat bahwa adiknya berada di tangan pihak lain, dia akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia berkata dengan suara rendah, "Lepaskan Yusue segera, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Bai Di tidak takut dengan ancamannya. "Kita bisa melepaskannya, tetapi hanya jika kamu membantu kami menemukan anggota keluarga kami terlebih dahulu." Bab 627. Itulah pertama kalinya naga merah diancam. Niat membunuh muncul dalam hatinya, tetapi dia menahannya demi keselamatan saudara perempuannya. "Siapa anggota keluargamu?" "Seekor binatang jantan berbaju merah," kata Bai Di sambil menatap Yusue dengan penuh arti. "Kakakmu pasti pernah melihatnya sebelumnya." Yusue segera berteriak, "Aku belum pernah melihatnya." "Kau mencium baunya. Tidak mungkin kau tidak melihatnya." Bai Di mengatakannya dengan tegas sehingga Yusue tidak dapat membantah sejenak. "Memangnya kenapa kalau aku pernah melihatnya?" Bantahnya dengan keras kepala. "Dia ingin menyerangku, jadi aku memberinya kesulitan." Huan dengan cepat bertanya, "Di mana dia?" Yusue mendengus dan sengaja tidak menjawab. Cakar Suang Yun dekat dengan wajahnya. "Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menggambar di wajahmu." Yusue paling peduli dengan wajahnya. Ketika dia mendengar bahwa pihak lain akan menggambar wajahnya, dia langsung marah. "Jika kamu berani menyentuh wajahku, aku akan membuat kalian semua tinggal di sini dan tidak akan pernah keluar lagi. Kami hanya ingin tahu di mana Sue Ling berada. Jika kau menolak memberitahu kami harus bertarung denganmu sampai mati," kata Bai Di kata demi kata. "Kami mungkin tidak dapat mengalahkanmu, tetapi kami dapat mencabik-cabik beberapa bagian dagingmu." Yusue marah, tetapi dia tahu bahwa dia mengatakan kebenaran. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan marah, "Aku melihatmu cantik dan ingin bermain denganmu. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu terima kasih. Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu masuk." Huan bereaksi. "Alasan mengapa lantai alun-alun tiba-tiba retak adalah karena kamu." "Memangnya kenapa kalau begitu?" Gadis kecil yang penurut dan manis di hadapan Bai Di dan Suang Yun telah memperlihatkan warna aslinya dan menjadi licik dan keras kepala. Naga merah itu memaki dengan suara rendah, "Omong kosong. Ini adalah tempat peristirahatannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang luar masuk?" Yusue tahu bahwa dia salah, tetapi dia tetap bersikeras. "Mereka sendiri yang menerobos masuk ke kota Nether. Bahkan jika aku tidak mengecewakan mereka tetap akan menemukan pintu masuknya sendiri. Jika mereka masuk, aku akan mengurusi mereka. Bukan urusanmu untuk ikut campur." Menghadapi teguran kakaknya, mata Yusue memerah. Air mata memenuhi matanya. "Biasanya kamu tidak mengizinkanku melakukan apapun atau keluar. Aku hanya bisa bersembunyi di tempat terkutuk ini setiap hari dengan batu, tanaman, dan pohon-pohon itu.
Tidak mudah bagiku untuk menemukan beberapa hal menarik untuk dimainkan, tetapi kamu pikir aku hanya bercanda. Terkadang, aku benar-benar bertanya-tanya apakah kamu saudara kandungku. Begitu dia mengucapkan kalimat terakhir, tatapan naga merah itu langsung berubah. Suaranya semakin tajam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tentu saja, aku saudara kandungmu. Yusue menangis dan berteriak, tidak. Kakak kandungku tidak akan seganas itu padaku. Kedua bersaudara itu hendak bertengkar. Huan mengangkat tangannya dengan lemah. Jika kamu ingin berdebat, kamu bisa melakukannya nanti. Sebelum itu, bisakah kamu mengembalikan anggota keluargaku kepadaku? Yusue sedang dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang. Dia berbalik dan berteriak pada Huan, aku tidak akan mengembalikannya padamu. Aku ingin menahannya di sini dan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Mari kita lihat apa yang dapat kau lakukan padaku. Gadis kecil, dendam pribadimu terhadap saudaramu seharusnya tidak melibatkan orang luar yang tidak bersalah, kan? Jangan panggil aku gadis kecil. Aku tidak mau berurusan dengan wanita munafik sepertimu. Huan ingin berbicara dengan Yusue dengan baik, tetapi permusuhan pihak lain terlalu kuat. Huan tidak mau repot-repot bersikap baik kepada orang yang membentaknya. Dia berhenti tersenyum dan bertanya dengan tenang, apakah kamu lupa identitasmu saat ini sebagai sandera? Begitu dia selesai bicara, Little Green melesat keluar dan melilitkan dirinya erat di sekitar Yusue. Terate itu membuka lapisan kelopaknya dan memamerkan taring tajamnya ke arah Yusue. Yusue berteriak panik, apa yang kau inginkan? Lepaskan aku. Huan menatapnya dengan dingin. Karena kau menolak untuk menyerahkan Sueling, kami tidak punya pilihan selain membunuhmu sebelum kami mencarinya. Bagaimanapun, dia pasti ada di tempat ini. Jika kami menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencarinya, kami akan dapat menemukannya. Si topi tengkorak membuka mulutnya dan menggigit Yusue. Berhenti. Naga merah itu membuka mulutnya dan menyemburkan bola api yang menghantam Huan. Bola api besar turun dari langit dengan agresif. Suang Yun bergegas ke Huan dan mendirikan dinding es. Bola api itu menghantam dinding es. Dinding es hancur berkeping-keping, dan bola api berubah menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pada saat yang sama, Yusue telah berubah menjadi seekor naga betina hijau kecil. Tengkorak itu menggigit lehernya, menyebabkan darah berceceran. Dia menjerit kesakitan. Ketika Luke melihat Yusue dalam wujud naga, dia terpaku di tempat. Darahnya menetes ke tanah, dan bau darah yang kuat menyebar. Luke mencium sesuatu yang familiar. Itu adalah aroma yang dulu sangat dikenalnya. Luke memikirkan sebuah kemungkinan, dan matanya melebar saat dia menatap Yusue dengan tak percaya. Naga api itu ingin bergegas menyelamatkan Yusue, tetapi dia dihentikan oleh Suang Yun dan Baidi. Dia tidak dapat menerobos mereka. Melihat leher Yusue hendak digigit, Luke tiba-tiba berubah menjadi seekor naga hijau dan mengepakkan sayapnya untuk menyerbu. Dia menjatuhkan tutup kepala itu dengan tubuhnya dan menggigit tanaman merambat yang bermutasi itu sekuat tenaga untuk menyelamatkan Yusue. Perubahan ini begitu mendadak, membuat Huan tercengang. Dia tidak pernah menyangka Luke, yang seharusnya berada di pihaknya, akan berpindah pihak di saat kritis ini. Luke menggendong Yusue ke tanah. Dia menundukkan kepalanya dan membantu Yusue menjilati luka di lehernya. Yusue membuka matanya dan melihat Luke di depannya. Dia langsung marah dan melemparkan Luke ke udara dengan kepakan sayapnya. Dia berusaha berdiri dan melotot ke arah Luke. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyentuhku. Membayangkan dia menjilati lehernya membuat Yusue merasa sangat jijik. Jika dia tidak terluka dan lemah, dia pasti sudah membunuh bajingan pemberani ini. Luke berdiri, matanya tertuju padanya. Ekspresinya sangat rumit. Yusue berbalik dan terbang menuju naga merah. Huan mengeluarkan kendi dan meneguk darah naga dalam-dalam. Darah di tubuhnya langsung mendidih, dan suatu kekuatan dahsyat mendatangkan malapetaka di tubuhnya, hampir meledakkannya. Dia melebarkan sayapnya dan dengan cepat terbang ke arah Yusue. Dia meraih sayapnya dan menyeretnya kembali. Dia tidak bisa membiarkan Yusue pergi. Yusue berbalik dan terkejut melihat Huan seperti ini.
Kamu benar-benar minum darah naga. Jika orang biasa meminum darah naga, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan setengah mati. Tidak ada yang pernah seperti Huan. Dia tidak hanya tidak terluka, tetapi kekuatannya juga meningkat dalam waktu singkat. Huan mencengkeram lehernya dan menancapkan cakar naganya ke kulitnya. Jika kau tidak mengembalikan Sueling kepadaku, jangan pernah berpikir untuk hidup. Bab 628. Luke terbang dan menghantam Huan. Huan tidak punya pilihan selain melepaskan Yusue dan segera menghindar. Luke berdiri di depan Huan, menghentikannya menyakiti Yusue lagi. Huan mengerutkan kening pada naga hijau di depannya. Minggir. Namun Luke tidak berniat untuk mundur. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menyakiti Yusue. Siapa dia bagimu? Mengapa kamu begitu protektif terhadapnya? Huan tidak bisa memahami tindakannya. Luke membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika Yusue, yang telah ditinggalkan di samping, tiba-tiba melemparkan Huan ke tanah ketika mereka tidak memperhatikan. Cakar naganya yang tajam menusuk bahu Huan. Egi langsung menjerit melengking. Bulu-bulunya seperti terbakar. Dia melemparkan dirinya ke arah Yusue. Namun, baju besi kulit naga itu terlalu tebal. Kekuatan Egi yang kecil tidak dapat menyebabkan kerusakan berarti pada Yusue. Wajah Huan memucat karena rasa sakit. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mendorong Yusue keluar. Topi tengkorak itu pun membuka kelopaknya dan menggigit Yusue. Yusue memiringkan kepalanya untuk menghindari teratai dan mengusir Huan. Huan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Tepat saat dia hendak menabrak dinding batu, dia tiba-tiba ditangkap dari belakang. Dia berbalik dan menatap sepasang mata yang berapi-api. Itu Sueling. Sueling menggendongnya ke tanah. Tatapannya tertuju pada luka di bahunya dan membeku. Karena mereka terlalu dekat, Huan dapat dengan jelas melihat niat membunuh di matanya. Dia ingin bertanya kemana dia pergi setelah terpisah, tetapi saat ini, dia sangat takut dengan niat membunuh yang tak tersamar di matanya sehingga dia tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa membuka mulutnya dan berkata, "Kamu jangan bicara dulu." Sueling menundukkan kepalanya dan menjilati lukanya. "Tetaplah di sini dan jangan bergerak. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu." Lukanya terasa gatal dan sakit karena jilatannya. Huan menahannya dan tidak bersuara. Egi mengusap wajahnya dan menenangkannya dengan lembut. Kicauan. Yusue ingin mengejar kemenangannya dan membunuh Huan di tempat. Tanpa diduga, Sueling tiba-tiba muncul dan mengganggu rencananya. Ketika dia melihat Sueling menyerbu ke arahnya, dia tidak menghindar dan menerkamnya juga. Yusue mengira dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk tidak mampu mengalahkan binatang buas biasa. Namun hasilnya sungguh tidak terduga. Sueling jauh lebih kuat darinya. Hanya dalam beberapa gerakan, tubuh Yusue dipenuhi luka bakar. Dia dalam kondisi yang menyedihkan. Jika begini terus, dia pasti akan dibunuh oleh Sueling. Dia harus mundur dan menjauhkan diri dari Sueling. Tetapi Sueling tidak memberinya kesempatan. Dia mengepakkan sayapnya yang merah menyala, dan sebuah bola api besar terbang keluar. Bola api itu menghantam Yusue seperti meteor. Yusue nyaris berhasil menghindari satu di antaranya, tetapi dia tidak dapat menghindari dua bola api berikutnya, apapun yang terjadi. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa memejamkan mata. Namun, rasa sakit yang diharapkan tidak terjadi. Yusue membuka matanya dengan bingung. Dia melihat Luke telah bergegas di depannya dan menghalangi dua bola api yang menyala. Luke hangus menghitam. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berjuang sebelum dia terjatuh ke tanah. Yusue masih terpaku di tanah, matanya terbelalak tak percaya. Dia tidak dapat mengerti mengapa Luke mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya padahal dia jelas-jelas bukan saudara Luke. Apakah dia gila atau bodoh? Saat Yusue linglung, Sueling mengepakkan sayapnya dan melemparkannya. Melihat Yusue diganggu, naga merah menjadi marah. Dia melepaskan diri dari kepungan Bai Di dan Suang Yun dan menerkam Sueling. Sueling sama sekali tidak takut. Kedua belah pihak mulai bertarung dengan sengit. Huan menahan rasa sakit dan berjalan mendekati Luke. Naga hijau hangus itu tergeletak di tanah, di ambang kematian.
Dia mengangkat matanya dengan susah payah dan berkata lemah, maafkan aku. Huan tahu mengapa dia meminta maaf. Dia tidak mengatakan apakah dia akan memaafkannya atau tidak. Mengapa kamu melakukan itu? Tanyanya dengan bingung. Dia keluargaku, saudara perempuanku yang telah lama hilang. Aku harus melindunginya. Huan terkejut dan membeku. Saat itu, dia diculik dan keberadaannya tidak diketahui. Ibu saya meninggal lebih awal karena sangat merindukannya. Ayah dan saya mencarinya selama bertahun-tahun dan menemukan bahwa dia dibawa ke kota Nether. Saya pikir dia sudah mati, tetapi saya tidak menyangka akan melihatnya lagi. Huan masih tidak percaya bahwa ada kebetulan seperti itu di dunia. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa Yusue adalah saudara perempuanmu? Kita adalah keluarga. Aura dalam garis keturunan kita sangat mirip. Aku mencium aura darahnya. Dia adalah saudara perempuanku. Tidak diragukan lagi. Tetapi dia tidak mengenali kamu. Naga hijau itu tampak getir. Mungkin dia tidak tahu bahwa aku adalah saudaranya. Huan tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi dia baru saja meminum darah naga. Darah di tubuhnya kini tercampur. Dia bahkan tidak bisa menyembuhkan luka di tubuhnya, apalagi membantu Luke hidup kembali. Dengan sisa tenaganya, Luke mengeluarkan keong hijau kecil dan meletakkannya di tangan Huan. Kerang ini ditinggalkan oleh ibuku saat ia masih hidup. Ia berkata bahwa jika aku dapat menemukan adikku, aku harus memberikannya kerang ini. Aku tidak dapat melakukannya sekarang. Aku harap kau dapat membantuku memenuhi permintaan terakhir ini. Sebelum Huan dapat berbicara lagi, naga hijau itu telah menutup matanya dan mati total. Huan berdiri di tempatnya bersama keong itu. Dia merasa cangkang kerang di tangannya berat. Seolah-olah itu menunjukkan rasa cinta Luke terhadap keluarganya. Naga merah memang naga jahat yang legendaris. Ia sangat kuat. Meskipun ia harus melawan 3 lawan sendirian, ia tidak dalam posisi yang kurang menguntungkan. Baidi, Suang Yun, dan Sueling bekerja sama dengan sangat baik. Bahkan jika mereka tidak menang, mereka tidak akan kalah. Pertempuran antara kedua belah pihak mencapai jalan buntu. Huan ingin membantu, tetapi dia masih terluka. Dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat pohon kebijaksanaan yang tidak jauh dari sana. Dia berjalan menuju pohon kebijaksanaan. Namun, Yusue terbang mendekat dan menghalangi jalannya. Jangan pernah berpikir untuk lari. Huan menatap Yusue yang sombong di depannya dan memikirkan Luke, yang telah mengorbankan nyawanya untuk melindungi saudara perempuannya. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan pada Luke. Mengabaikan kesulitan Yusue, dia mengeluarkan keong hijau. Kakakmu memintaku untuk menyampaikan ini padamu. Yusue tersenyum mengejek. Adikku sedang melawan binatang buas yang kau bawa. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk memintamu menyerahkan sesuatu kepadaku? Lagi pula, bahkan jika dia memiliki sesuatu yang ingin dia berikan kepadaku, dia dapat memberikannya kepadaku secara langsung. Mengapa dia membutuhkan bantuanmu untuk menyerahkannya? Naga merah itu bukan saudara kandungmu. Saudara kandungmu adalah Luke, naga hijau yang baru saja mati menyelamatkanmu. Huan mengatakan kebenarannya dengan tenang. Sayangnya Yusue tidak mempercayainya sama sekali. Kakakku jelas Yuran. Dia tidak ada hubungannya dengan naga hijau itu. Jangan berpikir bahwa hanya karena dia dan aku sama-sama naga hijau, kami bersaudara. Itu konyol. Huan bertanya, jika kamu bukan saudara perempuannya, mengapa dia menyelamatkanmu? Yusue tidak bisa menjawab dan tidak bisa menahan amarahnya karena malu. Siapa yang tahu mengapa dia tiba-tiba berlari di depanku dan menghalangi jalanku? Aku tidak memohon padanya untuk menyelamatkanku. Dasar usil. Bab 629. Reaksi Yusue sungguh mengerikan. Namun Huan tidak mau membuang waktu lagi dengannya dan memanggil bunga kupu-kupu. Little Purple memimpin banyak bunga kupu-kupu dan menyerbu, mengepung Yusue. Yusue terus mengepakkan sayapnya, berusaha mengusir semua bunga kupu-kupu yang menghalangi. Saat dia sedang sibuk mengurus bunga kupu-kupu, Little Green melesat keluar dan mendekati Yusue tanpa suara. Kemudian, tiba-tiba tubuhnya melilit Yusue dengan erat dan melemparkannya ke tanah, menyebabkan tanah bergetar.
Yusue terikat erat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Huan meletakkan keong itu di samping telinga Yusue. Suara yang tersimpan dalam keong itu masuk ke telinga Yusue. Dia mendengar suara wanita lembut berkata, "Suer, apakah kamu mengingatku?" Suara itu sangat familiar bagi Yusue. Tanpa sadar, dia berhenti meronta dan terus mendengarkan. "Aku merindukanmu setiap hari sejak kau menghilang. Aku khawatir kau menderita di luar sana. Aku khawatir kau diganggu dan kelaparan. Aku bahkan meminta surga agar mengizinkanmu kembali dengan selamat. Tidak masalah jika mereka mengambil nyawaku sebagai gantinya. Aku benar-benar mencintaimu, tapi aku tidak tahan lagi. Aku tidak sabar menunggumu kembali. Jangan salahkan aku, oke?" Huan tidak dapat mendengar apapun dari keong itu. Dia hanya dapat melihat bahwa mata Yusue berangsur-angsur memerah. Sudut matanya berkilauan dengan air mata seolah-olah dia bisa menangis kapan saja. Dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan, tetapi si kecil bisa. Bocah kecil menyeka air matanya dan mendesah. Yusue benar-benar punya ibu yang baik. Huan tidak punya waktu untuk berduka bersamanya. Bai Di, Suang Yun, dan Sueling masih bertarung melawan naga merah. Dia harus memikirkan cara untuk membantu. Dia menatap pohon kebijaksanaan di depannya. "Bocah kecil, bisakah aku berkomunikasi dengannya?" "Kamu bisa mencobanya." Huan mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Ia berhenti di depan pohon kebijaksanaan. Ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa ada banyak benang hitam tipis yang melilit batang pohon emas itu. Kelihatannya sangat mirip rambut panjang wanita, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menyadari bahwa benang itu terbuat dari banyak serangga hitam. Ketika dikumpulkan, dari jauh tampak seperti benang. Huan sangat terkejut. Pohon kebijaksanaan punya serangga. Si kecil sudah terbiasa dengan ini. Tanaman itu dicabut dengan paksa. Akarnya pasti terluka. Selain itu, tanaman itu hidup di bawah tanah sepanjang tahun. Tanaman itu tidak bisa melihat matahari atau mendapatkan akses ke air dan udara segar. Wajar saja jika tanaman itu dihinggapi serangga. Untungnya, pohon kebijaksanaan itu kuat. Jika itu pohon biasa, pohon itu pasti sudah mati setelah bertahun-tahun. Huan bersimpati. Pohon kebijaksanaan sungguh menyedihkan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan hati-hati menghindari serangga-serangga kecil itu. Dia dengan lembut menempelkan dirinya ke batang pohon dan berbisik kepada pohon kebijaksanaan. Serangga kecil itu segera merangkak menuju telapak tangan Huan. Melihat hal itu, Egi langsung mengepakkan sayapnya yang kecil dan terbang tinggi. Ia membuka mulut burungnya yang tajam dan menyapu banyak serangga kecil dengan sekali suapan. Di bawah tatapan terkejut Huan, Egi memakan semua serangga di mulutnya. Huan terkejut. Ia segera menarik tangannya dan menarik Egi ke dalam pelukannya. Ia memarahi dengan cemas, "Mengapa kamu memakan serangga itu? Bagaimana jika mereka beracun? Cepat dan ludahkan mereka." Dia ingin mencongkel paruh Egi sehingga putrinya dapat meludahkan serangga itu. Namun Egi menolak melakukannya. Dia menganggap serangga kecil itu lezat dan tidak ingin memuntahkannya. Bukan hanya Egi, si Skulcap juga merasakan kelezatan serangga tersebut. Saat Huan tidak melihat, ia diam-diam membuka kelopaknya dan memakan serangga kecil di batang pohon. Ketika Egi melihat makanan kesukaannya direnggut oleh si kodok, ia pun merasa cemas. Ia berusaha melepaskan diri dari tangan ibunya dan mengepakkan sayap kecilnya ke sisi pohon untuk segera memakan serangga itu. Huan sangat terkejut melihat Egi dan si tengkorak bertarung memakan serangga tersebut. Dia khawatir Egi akan memakan sesuatu yang buruk. Pada akhirnya, si kecillah yang menenangkannya. "Jangan khawatir, serangga ini disebut semut bayangan. Mereka suka menempel di pohon-pohon tinggi untuk menyerap nutrisi. Bagi tanaman dan burung lain, semut bayangan adalah makanan lezat yang sangat bergizi." Tak disangka, serangga kecil ini ternyata tidak beracun, dan juga baik untuk tubuh. Huan terkejut, namun dia lega. Ia membiarkan Egi dan si topi tengkorak memakan serangga dan fokus berbicara dengan pohon kebijaksanaan. Tidak butuh waktu lama bagi pohon kebijaksanaan untuk merespons.
Bukankah kau Divine Wood? Mengapa kau datang ke benua naga rahasia? Suara Wisdom Tree terdengar tebal dan dalam, seperti paman yang menawan dan dapat diandalkan. Kami di sini untuk mencari teman. Jadi, apakah kau menemukannya? Huan menggelengkan kepalanya. Belum. Jangan putus asa. Kamu punya banyak waktu. Luangkan waktu untuk mencarinya. Kamu akan menemukannya pada akhirnya. Huan tersenyum. Terima kasih atas kenyamananmu. Egi dan si tengkorak memakan semua serangga kecil di batang pohon. Kedua makhluk kecil itu kemudian kembali ke sisi Huan dengan puas dan bersendawa satu demi satu. Huan tidak tahu apakah harus menertawakan atau menangis pada mereka. Suara pohon kebijaksanaan terdengar santai dan gembira. Terima kasih telah membantuku menyingkirkan serangga-serangga di tubuhku. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Sebagai balasannya, aku dapat membantumu melakukan sesuatu. Huan punya permintaan. Ketika dia mendengarnya, dia sangat gembira. Dia menunjuk naga merah yang tidak jauh dari situ. Orang itu ingin menyakiti keluargaku. Apa kau punya cara untuk menghadapinya? Secara logika, pohon kebijaksanaan tidak akan ikut serta dalam pertempuran antara binatang buas dan naga. Namun, pohon itu baru saja setuju untuk membantu Huan. Pada saat ini, Huan mengajukan permintaannya. Pohon kebijaksanaan yang berprinsip tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Aku tidak bisa membunuhnya. Aku hanya bisa menjebaknya untuk sementara waktu. Mendengar ini, Huan segera berkata, selama kamu bisa menjebaknya, kita bisa menyelesaikan sisanya sendiri. Pohon kebijaksanaan berkata, tunggu sebentar. Pohon itu menggoyangkan dahannya, dan daun-daun emas yang tak terhitung jumlahnya pun berguguran. Daun-daun itu menerkam naga merah itu seperti badai dan mengelilinginya, membuatnya pusing dan tidak dapat melihat jalan di depannya. Baidi, Suang Yun, dan Sueling memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu ke depan. Embun beku, petir, dan bola api menghantam naga merah itu. Naga merah besar itu tersengat listrik hingga ia kehilangan kesadaran. Sayapnya membeku, dan ia tidak bisa bergerak lagi. Kepala dan lehernya terbakar hitam oleh bola api. Tubuhnya penuh luka. Dia meraung marah pada pohon kebijaksanaan. Bukankah kau bilang kau tidak bisa ikut serta dalam pertempuran kami? Pohon kebijaksanaan menjawab dengan tenang, maaf, tetapi saya harus membalas budi seseorang. Bab 630. Naga merah akhirnya jatuh. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mati di tangan tiga binatang tak dikenal, bukannya Kaisar Naga. Naga merah besar itu tergeletak di tanah, tak bergerak. Ia benar-benar kehilangan napas. Setelah krisis teratasi, Huan menghela napas lega. Ia berkata kepada pohon kebijaksanaan, terima kasih. Begitu dia selesai berbicara, dia merasa seluruh tenaganya terkuras habis. Kakinya lemas, dan dia terjatuh ke tanah tanpa sadar. Sueling terbang cepat dan menjemputnya. Dia menyaksikan Huan menyusut lagi dan menjadi seorang gadis kecil yang pendek. Efek samping dari darah naga muncul lagi. Huan sudah menduga hal ini. Dia segera mengeluarkan gaun kecil dari tempatnya dan bersembunyi di bawah sayap Sueling untuk berganti pakaian. Yusue telah kembali ke wujud manusianya. Ia memegang keong hijau di tangannya. Matanya merah dan bengkak. Ia jelas baru saja menangis. Ia tampak panik, dan suara keong itu seakan bergema di telinganya. Suara lembut itu mengatakan kepadanya bahwa dia dibujuk pergi tak lama setelah dia lahir. Kemudian, karena suatu alasan, dia memasuki kota Nether dan menjadi saudara perempuan naga merah. Selama bertahun-tahun, dia selalu menganggap dirinya sebagai saudara kandung naga merah. Seharusnya dia sudah memikirkannya sejak lama. Dia adalah naga hijau. Bagaimana mungkin dia punya saudara naga merah? Di benua naga rahasia, warna-warna naga yang berbeda tidak hanya mewakili penampilan mereka tetapi juga kemampuan dan level masing-masing. Yusue dan naga merah adalah dua ras yang sangat berbeda. Selanjutnya, tidak lama setelah naga merah itu mencapai usia dewasa, dia sendiri membunuh seluruh keluarganya. Mustahil baginya untuk meninggalkan adik perempuannya. Yusue membawa keong itu ke tubuh Luke dan tiba-tiba menangis. Dialah yang membunuh saudaranya sendiri.
Luke mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, tetapi dia bahkan tidak pernah memanggilnya kakak. Mengapa dia begitu buruk? Yusue menangis sekeras-kerasnya hingga kehabisan napas. Ia hampir pingsan. Namun tak seorang pun menghiburnya. Terutama Sueling. Dia kesal dengan teriakan Yusue. Kalau saja Huan-Huan tidak menariknya, dia pasti sudah berlari ke depan dan menyumpal Yusue. Dia tidak bisa disalahkan karena tidak simpatik. Dia masih ingat bagaimana Yusue menggigit Huan-Huan tadi. Bahu Huan-Huan tertusuk giginya, dan darahnya mengalir deras. Hatinya sakit hanya dengan melihat luka itu. Dia dengan hati-hati membalut luka Huan-Huan dan menundukkan kepalanya untuk meniup bahunya. Apakah masih sakit? Huan-Huan terhibur dengan penampilannya yang gugup. Dia tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Ini hanya luka ringan. Dengan fisikku, aku akan sembuh total dalam waktu kurang dari 1 malam." Tapi itu pasti menyakitkan. Sueling membantunya mengenakan pakaiannya. Jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, ingatlah untuk bersembunyi jauh-jauh. Bertarung dan membunuh musuh adalah tugas kita sebagai binatang jantan. Jangan selalu begitu ingin maju terus. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu dan keluarga kita mendapat masalah? Baiklah, lain kali aku akan berhati-hati. Kalau kau terus mengomel, kau akan benar-benar menjadi orang tua. Sueling memeluknya erat-erat. Bahkan jika aku menjadi orang tua, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Huan-Huan menyentuh bagian belakang lehernya. Ya, meskipun kamu sudah tua, kamu akan tetap menjadi orang tua yang paling tampan. Mereka berpelukan satu sama lain untuk beberapa saat. Dia bertanya kemana Sueling pergi setelah dia terpisah. Setelah aku terbang turun, aku berjalan di sepanjang terowongan. Dalam perjalanan, aku bertemu Yusue. Dia mencoba menipuku agar ikut dengannya, tetapi aku tahu maksudnya. Dia menjadi marah karena malu dan menyerangku. Aku bertukar beberapa jurus dengannya dan menepisnya. Huan-Huan segera bertanya, "Lalu apa?" Aku berjalan semakin dalam ke dalam terowongan. Bagaimanapun, hanya ada satu jalan. Aku ingin melihat apa yang ada di ujung terowongan. Siapa yang tahu bahwa jalan itu sangat panjang? Aku berjalan cukup lama sebelum keluar. Begitu aku keluar, aku melihatmu bertarung dengan naga merah dan Yusue. Kau tahu apa yang terjadi setelah itu? Huan-Huan berpikir keras, kami juga berjalan di sepanjang terowongan. Mengapa kami tidak melihatmu? Mungkinkah itu sebuah kesalahan? Sueling langsung membantah dugaan ini. Tidak, hanya ada satu jalan melalui terowongan itu. Kita tidak mungkin salah. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Huan-Huan bingung. Baidi mendengar percakapan mereka dan berkata, "Tanya saja pada Yusue." Yusue dapat dianggap sebagai tuan rumah di sini. Dia pasti tahu tata letak di sini seperti punggung tangannya. Huan-Huan menatap Yusue dan melihat bahwa dia sedang menangis. Dia pasti sedang tidak ingin mengobrol dengan orang lain untuk sementara waktu, jadi dia tidak pergi mencari masalah. Baidi dan Suang Yun menaruh gunungan emas, perak, dan perhiasan itu ke dalam ruang mereka. Naga merah itu sudah mati. Bahkan jika mereka tidak mengambil benda-benda ini, benda-benda itu akan tetap berkarat di sini. Sungguh pemborosan. Setelah selesai, Baidi memberi isyarat agar semua orang bersiap pergi. Huan-Huan menunjuk ke arah tubuh Luke. Bagaimana dengan dia? Yusue tetap berada di samping Luke. Dia sudah berhenti menangis. Dia hanya menatap tubuh Luke. Wajahnya pucat, dan kondisi mentalnya tampak sangat buruk. Baidi melirik kedua saudara itu. Abaikan saja mereka. Yusue tahu tempat ini. Jika dia ingin pergi, itu akan lebih mudah baginya daripada bagi kita. Huan-Huan mengira Baidi ada benarnya, namun dia mengambil inisiatif untuk berjalan mendekati Yusue. Apakah kamu baik-baik saja? Yusue tidak bergerak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Huan-Huan mengamati ekspresinya dengan saksama. Jika kamu benar-benar menyesal, kamu bisa pulang. Meskipun kakak dan ibumu sudah tiada, ayahmu masih hidup. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa di dunia ini. Aku yakin dia ingin kamu pulang. Mendengar kata, ayah, ekspresi Yusue akhirnya berubah sedikit. Dia bertanya dengan nada kosong, ayahku. Ya,
Dia paman yang sangat hangat dan baik. Kalau kamu mau kembali, aku bisa memberimu alamatnya. Namun, Yusue menutupi wajahnya dan menangis lagi. Tapi aku membunuh saudaraku. Jika ayah tahu, dia akan membenciku. Meski begitu, kamu tidak boleh melarikan diri. Bagaimanapun juga, dia adalah ayahmu. Kamu harus cukup berani untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu buat dan mengurus keluargamu menggantikan kakakmu. Dengan begitu, pengorbanan kakakmu tidak akan sia-sia. Tangisan Yusue berangsur-angsur mereda. Dia jelas-jelas telah memahami kata-kata Huan-Huan. Dia menyeka air matanya. Kenapa kau menghiburku? Bukankah kau ingin membunuhku sebelumnya? Aku ingin membunuhmu karena aku ingin menemukan Sueling. Sekarang dia sudah kembali, apapun yang terjadi padamu ada hubungannya denganku. Aku menceritakan ini kepadamu demi Luke dan juga karena aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Yusue tidak mengabaikannya kali ini dan bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Mengapa kita berada di terowongan yang sama dengan Sueling tetapi kita benar-benar terpisah? Sepertinya hanya ada satu jalan di terowongan itu, tetapi sebenarnya ada banyak jalan tersembunyi. Saya dapat mengubah tata letak jalan tersebut dan mengubahnya menjadi labirin. Huan-Huan mengerti. Ini bisa menjelaskan mengapa Sueling memasuki terowongan terlebih dahulu, tetapi keluar terakhir. Satu hal lagi. Apa kau melihat dua peri?